Halo teman-teman, ada yang familiar dengan ini? Tidak. Ini adalah pajak. Apa itu pajak? Pajak adalah pungutan wajib. Umumnya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan atau pemberian kepada pemerintah negara dan erat kaitannya dengan pendapatan, harga beli barang, pemilikan, dan hal lainnya. Sebagai pendapatan negara, rupanya pajak telah memberikan berbagai manfaat kepada banyak pihak termasuk rakyat dan negara itu sendiri. Manfaat pajak tersebut antara lain, rakyat bisa menikmati fasilitas umum serta infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Contohnya, yaitu jalan tol. Kedua adalah membiayai pertahanan dan keamanan negara. Ketiga adalah menjalankan program pelestarian, lingkungan hidup serta budaya. Keempat adalah mendanai pemilihan umum. Manfaat pajak bagi rakyat selanjutnya yakni subsidi pangan serta bahan bakar minyak yang kerap dinikmati rakyat kecil. Terakhir adalah meningkatkan kualitas alat transportasi massal. Manfaat pajak untuk negara, pertama pajak bisa menutup pengeluaran reproduktif yang memberikan keuntungan bagi masyarakat, seperti pengeluaran pada bidang pengairan dan pertanian. Kedua, membiayai pengeluaran yang tidak bersifat self-liquidating serta tidak reproduktif. Contohnya adalah biaya yang harus dibayarkan untuk pendirian monumen dan tempat rekreasi. Dan ketiga, membiayai pengeluaran yang bersifat tidak produktif. Contoh pengeluarannya seperti biaya untuk pertahanan negara atau merampungkan peperangan. Dalam pajak juga terdapat beberapa komponen yang saling terikat dan terhubung dalam sistematika pajak, yaitu wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak, investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat pemberitahuan tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Surat ketetapan pajak nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Surat ketetapan pajak lebih bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Kredit pajak untuk pajak penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak karena pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak yang dikurangkan dari pajak yang terutang. Pentingnya belajar pajak. Untuk mengatasi jarak antara pajak dan masyarakat tentunya dengan belajar mengenal manfaat dan tujuannya. Mengenal pajak memang tidak mudah, tetapi bukan berarti sulit ya. Tentunya tidak harus tahu cara menghitung semua pajak, cukup mengetahui cara menghitung pajak yang berkaitan dengan diri sendiri saja. Kalau teman-teman sudah tahu apa itu pajak, saya akan menjelaskan salah satu jenis bagian pajak, yaitu pajak penghasilan pasal 21. Atau biasa disebut PPh 21. Apa itu pajak penghasilan pasal 21? PPh 21 atau pajak penghasilan 21 adalah sebuah pajak yang dikenakan terhadap pendapatan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Subjek PPh 21 adalah individu yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, antara lain karyawan tetap yang memperoleh penghasilan secara rutin dari pemberi kerja. Penerima pensiun berkala yang memperoleh dana pensiun dari lembaga pensiun. Bukan pegawai yang menerima penghasilan dari pekerjaan bebas, seperti tenaga ahli, pengacara, akuntan, dokter, dan konsultan. Serta anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang menerima honorarium. Objek pajak dalam PPh 21 meliputi penghasilan yang diperoleh dari gaji pokok dan tunjangan karyawan tetap, honorarium, bonus, THR, dan upah lembur. Manfaat atau imbalan dalam bentuk natura, dalam kurung, dalam batas tertentu, dan jasa profesi yang dilakukan individu, dalam kurung dokter, akuntan, pengacara, konsultan. Tarif efektif rata-rata, dalam kurung, digunakan untuk menghitung pemotongan PPh pasal 21 secara otomatis berdasarkan penghasilan bruto bulanan karyawan tetap. Tarif ini lebih sederhana dibandingkan metode tarif progresif sebelumnya. Untuk karyawan tetap dengan PTK penghasilan tidak kena pajak tarif efektif rata-rata sampai dengan 5 juta sebesar 0%, 5 juta sampai 10 juta sebesar 5%, 10 juta sampai 20 juta sebesar 10%, 20 juta sampai 40 juta sebesar 15%, 40 juta sampai 80 juta sebesar 20%. 80 juta sampai 250 juta sebesar 25%, 250 juta sampai 500 juta sebesar 30% dan di atas 500 juta sebesar 35%. Tarif 0% berlaku bagi pegawai yang memiliki penghasilan bruto di bawah PTKP dalam kurung 4,5 juta per bulan atau 54 juta per tahun. Jika ada tunjangan pajak, tarif ini tetap bisa digunakan dengan penyesuaian tertentu. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh kasus PPh 21. Agung adalah seorang karyawan dengan gaji 12 juta per bulan, dalam kurung belum menikah, tanpa tunjangan pajak. Berdasarkan tabel tarif efektif rata-rata,
Gaji 12 juta masuk dalam kategori 10 juta sampai 20 juta sehingga dikenakan tarif sebesar 10%. Jumlah pajak terutang PPh 21 Agung per bulan adalah 10% dikali 8 juta sama dengan 1.200.000. Jadi pajak yang dipotong setiap bulan dari Agung adalah 1.200.000. Menggunakan tarif ini memiliki beberapa kemudahan, diantaranya perhitungan menjadi lebih sederhana karena cukup mengalihkan penghasilan bruto dengan tarif yang berlaku. Lebih cepat dihitung tanpa perlu mengurangkan PTKP secara manual dan mempermudah perhitungan pajak bulanan, terutama bagi perusahaan dengan banyak karyawan. Tarif efektif rata-rata dalam kurung termasuk metode baru dalam perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawan tetap yang mulai berlaku tahun 2024. Dengan menggunakan metode ini, perusahaan dapat langsung mengalihkan penghasilan bruto karyawan dengan tarif yang sesuai dengan tabel. Tarif ini lebih mudah, cepat, dan transparan dibandingkan dengan metode sebelumnya yang menggunakan tarif progresif dan perhitungan bertahap.